Minggu lalu, gue pergi ke ICE BSD untuk mengunjungi Gias 2025. Untuk apa? Untuk memburu dan menemukan mobil yang keren dong. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja gue tunjukin apa aja yang ada di dalam gedung ini. Ketika lo pertama masuk, ada spanduk gede yang menunjukkan berbagai merek di hall 1 sampai 3A. Kemudian, di sini juga ada racing simulator. Kalau lu melewati pintu dari hall ini, lu akan disambut dengan banyak truk. Buat kalian yang demen sama truk, pasti ini memukau banget. Tapi gue datang ke sini untuk mencari mobil, bukan truk. Tanpa berjalan jauh, gue langsung menemukan Subaru WRX. Ini masih generasi kedua dari seri WRX yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. Walaupun begitu, mobil ini masih kelihatan keren. Lalu di sampingnya terdapat Subaru BRZ. Ini merupakan generasi kedua dari model BRZ, yang menurut gue lebih cakep dibanding generasi pertama, terutama karena facelift-nya. Aslinya, gue pengen coba masuk ke dalam untuk nunjukin interiornya. Tapi karena ada banyak orang dengan pemikiran yang sama, akhirnya gue memilih untuk menyerah dan lanjut ke mobil yang lain. Setelah berjalan beberapa meter, gue menemukan dua nama baru. Mereka adalah Lepas dan Xpeng. Gue sama sekali nggak tahu apapun tentang kedua merek ini. Tapi dari apa yang gue lihat, kebanyakan dari mobil yang dipamerin Xpeng adalah MPV mewah, seperti X9 ini. Sedangkan untuk Lepas, mereka kelihatannya lebih fokus pada SUV. Dengan dua yang gue sorot adalah L4 dan L8. Kemudian, di samping Xpeng, terdapat mobil favoritnya anak pejabat, yaitu Jeep Rubicon. Bentuknya yang gagah bisa membuat siapapun menjadi arogan, apalagi kalau kekayaannya dari duit rakyat. Kemudian ada dua merek lagi yang baru gue lihat, yaitu Haval dan Ora. Haval? Ora? Sorry, gue langsung kepikiran itu pas denger nama mereka. Tapi jujur, rasanya setiap gue ke Gias selalu ada merek baru yang datang ke Indonesia. Yang lumayan menarik adalah mobil Ora Zero 3 ini, karena menurut gue bentuknya lumayan bagus. Setelah itu, kita sampai ke Hyundai. Di sini, mereka memamerkan model terbaru dari seri N, yaitu Hyundai Ioniq 5 N-Line. Setelah itu, masih banyak lagi model yang mereka pamerin, kayak Stargazer dan Creta. Kemudian, kita sampai di anak perusahaannya Hyundai, yaitu Kia. Tapi sebelum sampai sana, ada merek baru lagi yang pengen gue sebutin. Namanya adalah Maxus. Dari yang gue lihat, kayaknya mereka juga menargetkan pasar yang sama seperti Xpeng, yaitu MPV mewah. Ini kelihatan banget dari model Miva 7 dan Miva 9. Pasti artis-artis langsung menyerbu dealer Maxus dan Xpeng ketika mereka mulai dijual. Setelah Maxus tadi, kita sampai di Kia. Yang paling menonjol dari semua model yang ada di sini adalah Kia EV4. Gue sendiri rada bingung pas pertama ngelihatnya, karena mobil ini kelihatan kayak SUV yang bagian belakangnya meleleh. Kalau gue lihat dari website resminya, Kia bilang kalau ini adalah all-electric compact sedan. Kalau mereka mau bilang ini sedan, masih masuk akal. Tapi compact? Beneran nih? Mobil segede ini lu bilang compact? Gue rasa enggak sih, tapi akhirnya itu hanya pendapat gue. Nggak jauh dari sana, gue mendarat di ladangnya Mercedes. Sayangnya di Gias tahun ini, mereka nggak menunjukkan AMG GT. Tapi untungnya, mereka membawa Mercedes AMG CLE 53 Cabriolet. Bentuknya cakep banget, apalagi dengan dicat warna merah. Jadi kelihatan lebih hidup dibanding teman-temannya yang berwarna hitam, silver, atau putih. Selain itu, ada Mercedes lagi yang pakai nama AMG, yaitu A35 AMG. Buat lo yang belum tahu, kalau ada mobil Mercedes dengan nama AMG, berarti itu adalah mobil dengan kemampuan yang mantap. Karena AMG adalah divisi performa tinggi dari Mercedes. Selain itu, gue juga sempat menyorot Mercedes C200 dan bahkan dapat kesempatan untuk mencoba duduk di kursi pengemudinya. Untuk interiornya, ada beberapa hal yang gue nggak suka. Pertama, kenapa persnelingnya ada di belakang setir? Kalau ada orang yang beli ini sebagai mobil pertamanya, mereka bisa aja kagok, dikira untuk nyalain sen, ternyata malah pindah ke R. Terus ada layar gede yang gue pribadi gak terlalu suka, ngabisin terlalu banyak ruang. Di samping pengemudi, ada tempat penyimpanan yang lumayan gede sih. Terus untuk layar instrumennya, kenapa sih mereka nggak bisa bikin supaya layarnya lebih menyatu dengan dashboardnya? Daripada kelihatan kayak layar yang mereka asal tempel gitu. Emang sesulit itukah untuk melakukannya di zaman sekarang? Oke, udah cukup gue ngeluhnya. Mending kita lanjut. Di samping Mercedes ada tempatnya Nissan. Yang pertama gue langsung lihat adalah mobil Nissan Kicks yang menggunakan livery dari tim Formula E mereka. Lumayan bagus, tapi bintangnya terletak di paling belakang. Ini dia mobil Formula E yang digunakan oleh Nissan. Walaupun gue udah lama gak ngikutin Formula E, gak bisa disangkal kalau mobil yang mereka gunakan punya bentuk yang luar biasa.
Nggak jauh dari Nissan, lo akan sampai ke tempatnya Audi. Di sini ada dua mobil yang biasanya dipakai oleh seorang bisnismen, yaitu Audi A4 dan A8. Mereka berdua punya bentuk yang cakep, elegan, dan dicat dengan warna yang sesuai dengan target pasarnya. Tapi yang berhasil menarik perhatian gue adalah Audi RS3 LMS yang ada di belakang. Mobil ini digunakan pada ajang TCR World Tour. Kalau lu belum pernah lihat ajang balapan ini dan pengen coba nonton, lu bisa langsung nonton balapan penuhnya di YouTube. Atau kalau pengen tahu lebih dalam tentang TCR World Tour, kasih tau aja di kolom komentar. Dan suatu saat nanti videonya akan gue buat. Tepat di sebelahnya Audi ada Volkswagen. Dan kayaknya mereka pengen banget memamerkan mobil yang lagi gue sorot ini, yaitu Volkswagen ID Buzz. Bentuknya mirip seperti Volkswagen Type 2 Microbus yang dibuat beberapa dekade yang lalu, tapi yang ini punya penampilan yang lebih modern dan menggunakan listrik. Keluar dari hall tadi, gue menemukan mobil listrik dari Polytron yang bernama Polytron G3. Gue nggak ngira loh kalau Polytron sampai bikin mobil. Ini nih baru mobil yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Mobilnya beneran ada loh, bukan mobil fiktif kayak SMK. Tapi hal lain yang membuat gue kaget adalah mbak-mbaknya yang pada cosplay Miss Hina dan Keqing dari Genshin Impact. Kalau dipikir-pikir ini strategi yang lumayan pinter, karena orang-orang yang lewat jadi penasaran dan akhirnya datang untuk melihat mobil ini. Setelah berjalan melewati standnya Polytron, kita sampai ke gapura Ford dan Geely. Kalau kita melewati pintu besarnya, kita melihat ada Ford Ranger dan Ford Everest. Tapi yang paling keren dari semuanya adalah Ford Mustang. Ini adalah Mustang S650 alias generasi ke-7 dan yang terbaru. Gue sempat tanya sama mas-mas salesnya, dan dia bilang kalau Mustang ini hanya menggunakan mesin 2.3 liter inline 4. Nggak ada atau belum ada yang versi V8. Agak disayangkan sih, tapi pada akhirnya ini tetap sebuah Mustang. Dan gue pribadi suka banget sama bentuk dari generasi terbaru ini. Mereka mengambil desain dari generasi ke-6 dan menyempurnakannya. Selain ini, Ford juga membawa Mustang generasi pertama dalam warna biru yang cantik. Gue nggak nyangka mereka akan bawa Mustang klasik ke Gias. Kita jadi bisa melihat evolusi dari Mustang, dari yang paling sepuh sampai yang paling baru. Kemudian di seberang ada deretan BMW. Untuk yang gue sorot pastinya yang M2, karena ini yang paling cakep dari semua yang mereka pamerin. Kemudian ada mobil klasik lagi di sini, yaitu sebuah 318i. Tiap kali gue ngeliat 3 series yang klasik kayak gini, gue langsung kepikiran sama DTM tahun 80-an dan awal 90-an, dimana mereka bersaing dengan Mercedes 190e untuk meraih gelar kejuaraan. Kalau misalnya lu pengen tahu lebih dalam tentang apa yang gue baru aja bicarakan, lu bisa langsung klik video yang ada di pojok kanan atas. Ketika gue keluar dari hall tadi, gue menemukan dua mobil keren lagi. Yang pertama adalah Nissan GT-R ini. Gue nggak tahu apakah ini GT-R yang standar atau mungkin yang versi Nismo, tapi mobil ini masih keren banget. Kemudian mobil yang kedua adalah Ferrari 488. Yang membuat mobil ini semakin keren adalah liverynya. Livery ini ngingetin gue sama 488 GTE yang dulu dipakai di WEC. Walaupun memang yang versi GTE menggunakan warna merah bukan biru, tapi keduanya memiliki bendera Italia yang membentang dari depan sampai belakang. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Gue tahu masih ada banyak mobil lain yang belum gue lihat, tapi gue kesini sambil ngajak ortu gue dan mereka udah capek keliling di ICE. Jadi gue memutuskan untuk udahan aja dan balik ke rumah. Jadi gimana pendapat kalian tentang Gias 2025? Apakah ada dari kalian yang datang ke sana? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys.